Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita masuk dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan pada hari ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita dan kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan. Dan saat ini dalam rasa syukur ini kami mohon Bapa, urapilah kami di saat kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami pribadi tiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijagainya. Akan dijaganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini judul firman Tuhan ataupun judul perenungan kita diberikan judul kiranya hikmat selalu besertamu. Kiranya hikmat selalu besertamu. Bicara tentang hikmat, maka kita berbicara tentang karakter setiap orang yang dimana mereka bersama-sama memiliki cara pandang dalam memecahkan sebuah masalah. Dan di dalam sini pun kita bisa melihat pribadi yang berhikmat akan mampu mengolah setiap permasalahannya dengan baik. Nah, hikmat ini bisa kita rasakan apabila kita sebagai pribadi tiap pribadi yang saat ini mengambil bagian dalam ibadah ataupun rangkaian-rangkaian ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan bisa melihat hikmat yang sesungguhnya itu hadir berasal dari Allah. Hikmat yang dari Allah akan membawa damai sukacita. Hikmat yang berasal dari Allah akan membawa kasih yang begitu luar biasa. Dikatakan di sini, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Kalau kita bisa bersama-sama merenungkan di ayatnya yang kelima, maka di sini ingin menyampaikan bahwa hikmat dan pengertian itu jadi satu poin. Orang yang berhikmat, ia akan menjadi orang yang berpengertian juga. Saat dia menghadapi situasi ataupun kondisi apapun, ia akan dimampukan oleh kuasa Allah untuk melihat setiap kondisi atau permasalahan bukan hanya dari sisinya saja. Jadi dia nggak hanya melihat dari keberadaannya saja, tetapi dia melihat dalam sisi ataupun keberadaan yang ada di sekitarnya. Itu orang yang berhikmat, itu orang yang memiliki pengertian. Maka dalam hal tersebut, setiap keputusan ataupun setiap hal yang akan ia sampaikan bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, gitu. Tetapi ia melihat untuk kebersamaan, untuk orang lain juga, untuk orang-orang yang di sekitarnya. Nah, kemudian dikatakan jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Mau dikatakan di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kataku itu sebenarnya dilihat dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini mau dilihat bahwa dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Nah, ini kita bisa melihat bahwa mulutku itu ditujukan kepada kata ayah. Berarti yang mendengar firman Tuhan ada anak-anak. Nah, seorang ayah mau dikatakan ia menjadi seorang teladan, seorang pemimpin yang mampu untuk menyampaikan segala hal didikan ataupun segala pengajaran ya, yang dimana itu akan membawa pribadi tiap pribadi anak-anaknya bertumbuh menjadi karakter-karakter yang lebih tenang. Karakter yang memiliki pola pikir yang tenang, emosi yang mampu dikendalikan, ia akan mampu untuk
mengolah setiap hal yang ada, termasuk yang tadi saya sampaikan. Ia akan mengolah setiap permasalahan bukan hanya dilihat dari sisinya saja, dari keberadaan dianya saja, tetapi keberadaan untuk setiap orang. Maka mari kita lihat di ayatnya yang ke-6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Nah, saat kita boleh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini kita merasakan, oh iya ya, saya dalam kurun waktu ini dalam kurun waktu ini saya dimampukan oleh Tuhan untuk mengolah setiap untuk mengolah setiap permasalahan dalam ruang kehidupan saya dengan baik, dengan ketenangan, dengan emosi yang mampu saya kendalikan. Nah, di sini kita bisa melihat, oh ya, itulah cara kerja Tuhan. Itulah cara kerja Tuhan dalam ruang kehidupan saya. Cara kerja Tuhan, berkat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Ia menyertai saya dan membimbing saya dengan begitu lembutnya. Nah, kalau kita bisa melihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pribadi yang di mana kehidupannya ataupun ruang gumul juangnya ia jauh dari Allah, maka ia akan menjadi pribadi yang senantiasa nggak tenang untuk mengurusin emosi. Dia senantiasa bikin gembar-gembor segala macamnya. Nah, kalau kita bisa dilihat di sini, berarti orang yang demikian adalah orang yang jauh dari hikmat Allah. Kenapa demikian? Karena seorang yang memiliki hikmat Allah, dia nggak gembar-gembor. Dia akan menjadi pribadi yang tenang. Dia akan berpikir, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Gitu. Janganlah meninggalkan hikmat itu. Di dalam hikmat itu ada ketenangan, ada damai sukacita, ada kasih. Dalam hikmat itu ada pengertian. Jadi jangan tinggalkan hikmat itu. Kemudian engkau akan dipeliharanya, kasihilah dia maka engkau akan dijaganya. Apabila kita mau menyerahkan kehidupan kita dalam hikmat Tuhan, maka hikmat itu pun menjaga kita. Menjaga kita, dan itu akan nampak dalam setiap relasi ataupun hubungan kita kepada sesama kita. Yang senantiasa menciptakan suasana ataupun kinerja yang baik. Dan senantiasa menciptakan hal-hal yang baru, yang positif, yang saling menyupport satu dengan yang lainnya, bukan menjatuhkan. Kiranya hikmat menyertai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan hikmat itu sendiri berasal dari Allah, maka saat ini pun marilah kita bertekuk lutut memohon kepada Allah untuk senantiasa memberikan hikmatnya bagi kita, agar kita pun dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani ruang kehidupan kita, pribadi tiap pribadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.